Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat muslim yang berbahagia, ada banyak pelajaran ketika kita bicara sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Di antara pelajaran itu adalah ketika Rasulullah SAW harus melakukan sebuah aktivitas perang, yaitu perang Badar. Ada banyak pelajaran di perang Badar itu, tapi ada satu hal yang paling menarik, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu ayatnya, Yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Ini menarik. Rasulullah SAW baru mulai perang, dan ini perang yang menentukan. Dihadapkan oleh satu kenikmatan, yang namanya kenikmatan harta. Sehingga wajar kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan proteksi dini agar kaum muslimin untuk tidak terjebak masuk dalam dimensi kemewahan. Sehingga Allah berfirman, Qulil anfalu lillah wa rasul. Katakan pada mereka bahwa harta itu milik Allah dan Rasulnya. Buat kalian bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya ayat kedua, 3, 4 dan terus sampai ayat 20 sampai 39 Allah bicara tentang ketakwaan. Kapan pembagian harta rampasan perang? Allah turunkan itu di ayat 40. Ini artinya apa? Tanpa bicara ketakwaan, tanpa bicara iman, bicara tentang harta nggak ada habisnya, nggak ada selesainya, dan nggak pernah ada perasaan adil. Karenanya wajar kalau ini diprotek dini agar kaum muslimin tidak terjebak pada bentuk-bentuk yang seharusnya tidak menghambat perjuangan. Sahabat muslim yang berbahagia, ini diteruskan oleh para sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka adalah orang-orang yang tetap hidup dalam kezuhudan, tidak menyentuh kemewahan. Karena ini menjadi akar konflik dari sebuah perjuangan. Kalau ternyata kaum muslimin tidak siap menghadapinya. Abu Bakar As-Siddiq tidak menyentuh kemewahan. Begitu juga Umar bin Khattab tidak menyentuh kemewahan. Sampai di zaman Umar bin Khattab, Persiden Romawi berada di bawah kekuasaannya, tapi Umar tetap dalam kezuhudannya. Dia pakai jubah yang tambalannya saja ada 12 tambalan. Sehingga sahabat-sahabat sampai mengusulkan agar Umar bin Khattab mengganti jubahnya. Cuma pertanyaannya adalah siapa yang berani bicara kepada Umar? Tidak ada satupun sahabat yang berani membicarakan itu pada Umar. Tapi akhirnya kaum muslimin sepakat untuk menunjuk Aisyah dengan Hafsah untuk membicarakannya kepada Umar bin Khattab. Maka datanglah Aisyah dan Hafsah kepada Umar untuk menyampaikan apa yang menjadi hajat kebanyakan para sahabat. Maka Umar kemudian berkata kepada Aisyah, pada Hafsah, ya Aisyah, engkau adalah istri Nabi, ya Hafsah, engkau adalah istri Nabi. Maka pertanyaan Umar adalah, pernahkah kau melihat Rasulullah SAW berpakaian dengan pakaian yang bagus? Maka Aisyah, Hafsah kemudian berkata, tidak ya Umar. Maka Umar pun menangis dan dia berkata, apa saya sanggup, apa saya pantas untuk memakai pakaian yang bagus sementara Rasulullah SAW tidak pernah memakainya. Ini yang kemudian dalam satu riwayat yang lain, ada orang dari luar Madinah datang ke Madinah. Mereka mencari rajanya kaum muslimin. Tapi dia putar-putar Madinah, dia tidak temukan juga raja kaum muslimin. Sampai mereka bertanya kepada orang Madinah. Pertanyaannya adalah, di mana saya bisa bertemu dengan rajanya kaum muslimin? Maka orang Madinah kemudian berkata, kalau kamu mau ketemu rajanya kaum muslimin, maka kamu jalan di satu tempat, nanti ada satu pohon. Yang di bawah pohon itu ada seorang, di bawahnya ada seseorang yang meneduh. Maka itulah rajanya kaum muslimin, tanpa dayang-dayang, tanpa pengawal. Tapi itulah realitas seorang Umar bin Khattab. Dia nggak pernah menyentuh kemewahan. Kenapa? Karena memang ini akhirnya kalau kaum muslimin tidak dewasa, maka ini akan jadi potensi konfliknya nggak pernah ada ujungnya. Inilah pelajaran besar dari perang Badar. Bagaimana seharusnya pejuang itu untuk tetap ikhlas dalam berjuang, tidak diganggu dengan banyak godaan-godaan kenikmatan, agar perjuangan ini terus berlanjut mencapai apa yang menjadi cita-cita kaum muslimin, Izzul Islam wal Muslimin, tegaknya Islam dan
berwibawanya kaum muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Kebenaran datang dari Allah dan kekurangan datang dari saya sendiri. Karenanya lakukan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.